Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ashraqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya kepada kita. Dan janganlah kita pernah bosan, jenuh untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dan jenuh memberikan pahala kepada kita sehingga kita sendiri yang jenuh untuk beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yamallu hatta tamallun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sehingga kalian sendiri yang bosan. Bosan memberikan pahala, Allah tidak akan bosan sehingga kita bosan beramal, capek. Ya beginilah jemaah sekalian, kalau hidup di dunia capek. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, capek. Tapi kalau capeknya ini untuk akhirat, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada tandingannya nanti. Ya, maka marilah terus beramal hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian itu mendatangi kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah karya tulis Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Fadailu Al-Kalimatil Arba', keutamaan 4 kalimat zikir, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kitabnya. Tipis tapi isinya tebal. Tipis kalau diamalkan lebih berat daripada langit dan bumi. Tipis, 4 kalimat, arba kalimat saja. Sebelum kita masuk ya, sedikit saya berikan muqaddimah tentang fadilah zikir ini supaya kita lebih semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari Al-Qur'an, Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum. Ingatlah
niscaya aku akan mengingat kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Banyak berzikir akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua saja dari ayat. Kalau kita mau lihat masih banyak sekali. Sekarang dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan mati dan hidup. Mati dan hidup. Jauh sekali ya perumpamaan teman sekalian. Orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling baik, wa askaha 'inda malikikum, dan paling suci, atau amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan amal tersebut lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal tadi lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Luar biasa amalan ini ya. Maka para sahabat berkata, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Pernah berinfak dengan emas perak? Pernah berjihad sampai memenggal leher orang kafir? Ya. Zikrullah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ya, sedikit dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk dari pembahasan beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, tentang keutamaan 4 kalimat ini. Keutamaan yang pertama, jamaah sekalian, annahunna ahabbul kalami ilallah. 4 kalimat zikir adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah dari manapun kalian mau memulai dari 4 kalimat tadi, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, terserah mau mulai dari wallahu akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, subhanallah, silahkan, atau diacak-acak, yang penting sempurna 4 kalimat. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Abu Dawud dalam musnadnya, dengan lafaz beliau bersabda, arba'un hunna min atyabil kalam. Ada 4 perkataan atau 4 zikir yang itu paling bagusnya ucapan. Wa hunna minal Qur'an, dan semuanya itu
berasal dari Al-Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak masalah kamu memulai dari mana saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis yang pertama Nabi mengatakan ahabbul kalam, ucapan yang paling dicintai. Hadis yang kedua atyabul kalam, kalam yang paling bagus, yang paling cintai Allah, yang paling bagus. Dan ini bagian dari Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua jemaah sekalian, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilaihi mimma talat alaihi syamsu ay minad dunya wa ma fiha. Beliau mengkhabarkan bahwasanya 4 kalimat tadi lebih beliau cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa artinya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau matahari terbit, segala sesuatu kena sinarnya. Sehingga 4 kalimat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita pernah punya dunia dan seisinya? Tidak pernah. Mungkin serasa saja, serasa dunia ini milik kita berdua, cuma rasanya ternyata milik kita bersama, ya, bukan punya kita saja yang berdua. Tuh. Lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari, yaitu dunia dan seisinya. Cuma 4 kalimat yang ringan loh, nggak ada 2 menit, ada nggak 2 menit, 1 menit ada nggak ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 detik paling ya. 4 detik kita mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya, atau lebih baik bahkan daripada dunia dan seisinya. Dunia dan isinya itu apa sih? Para ulama, para anbiya, orang-orang soleh. Dunia dan seisinya tanpa terkecuali. Luar biasa. 4 detik saja kita sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Atau seperti juga Nabi SAW mengkhabarkan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa ya. Baik. Ya, kalau kita mau menekuni amalan-amalan tersebut. Yang berikutnya jemaah sekalian, di antara 4 kalimat tadi sebagaimana telah tetap dalam riwayat Imam Ahmad, ma sabata fi musnadil Ahmad, sebagaimana telah tetap dalam musnad Imam Ahmad dan Syu'abil Iman, dalam Syu'abil Iman lil Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari Asim ibn Hadalah, dari Asim ibn Bahdalah, dari Abi Saleh, dari Ummi Hani binti Abi Talib, dia berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni qad kaburat wa dha'ufat. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di hadapanku, yaitu di hadapan Ummu Hani. Ummu Hani ini anaknya Abu Talib, pernah lewat di hadapan beliau. Maka beliau, Ummu Hani ini, berkata kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni qad kaburat wa dha'ufat. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah tua, sudah sepuh. Famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisah. Berikan aku 1 amalan yang aku bisa amalkan dengan cara duduk, dengan santai sudah bisa beramal. Qala, maka beliau memberikan amalan, sabbihillahi mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikinaha min waladi Ismail. Bertasbihlah kepada Allah 100 kali tasbih, karena 100 kali tasbih tadi menyamai atau sama dengan kamu memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Subhanallah, 100 kali seperti kita memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Bukan keturunan orang biasa ini, keturunan Ismail. Kenapa beliau menyebutkan Ismail? Karena keturunan Ismail adalah paling mulianya nasab, dan nasab Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada Ismail. Min waladi Ismail, bukan orang biasa.
luar biasa. Subhanallah berapa kali? 100 kali. Sudah tua, duduk di kursi roda, subhanallah, subhanallah. Dihitung tapi ya. Zikir yang disampaikan Nabi dengan jumlah harus dengan jumlah. 100 ya 100, makanya harus dihitung. Jangan dihafalkan. Subhanallah sambil ngitung sambil mengucapkan, nanti nggak jadi. Dihitung. Nggak usah pakai tasbih ya, atau kerikil, tidak usah. Nabi itu biasa zikir dengan jari atau ini ya, itu yang paling afdal. Nggak usah pakai tasbih. Tasbih ini kalau ngelempar setan meledos ya, saking seringnya untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah 100 kali, sama saja memerdekakan 100 budak, nggak tanggung-tanggung jemaah sekalian. 100 budak. Pernah 100 budak memerdekakan? Nggak ada budak ya. Ke Palestina dulu balik tawanan perang. Semoga Allah menjaga mereka ya, dan menolong mereka, saudara-saudara kita yang di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, wahmadillaha mi'ata tahmidah, pujilah Allah dengan 100 pujian. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 100. Ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Itu sama saja kamu menginfakkan 100 kuda yang berpelana dan bertali kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah untuk berperang para mujahidin. Alhamdulillah 100 kali, seperti kita menginfakkan 100 kuda lengkap, bukan kudanya tok, tapi sudah ada pelananya, sudah ada tali kekang yang di mulutnya, yang kita sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 100 kuda. Kuda sama sapi mahal mana? Mahal kuda, apalagi kuda perang itu ya, mahal harganya. 100 kuda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 kali. Subhanallah ya. Kemudian wa kabbirillaha mi'ata takbirah, dan bertakbirlah 100 kali takbir, fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Dan bertakbirlah 100 kali, karena dengan bertakbir 100 kali sama saja kamu berinfak 100 onta yang menggunakan tali kekang lagi penurut. 100 onta yang sudah ada lengkap tali kekangnya dan nurut ini, manut. 1 onta berapa harganya? Sama sapi mahal mana? Mahal onta. 100 loh, masya Allah ya. Pernah belum jamaah sekalian zikir pakai zikir ini? Apa baru tahu? Alhamdulillah kita tahu, sehingga kita dapat keuntungan banyak nantinya. Kemudian wahallili mi'ata tahlilah, bertahlillah 100 kali tahlil. La ilaha illallah, nggak usah gede-gede kepalanya. La ilaha illallah, nggak usah, biasa saja la ilaha illallah. Nggak usah goyang-goyang, nggak usah capek mumet nanti. Cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak usah bareng-bareng, sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Nggak usah dipimpin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awalnya pelan, nanti paket kilat setelahnya ya. Illallah, 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 begitu. Tidak. Jadi sendiri-sendiri lengkap 100 kali. La ilaha illallah, 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 illallah. Baik, seperti itu. Ya, qala Sirawi mengatakan setelah menyebutkan bertahlillah kamu 100 kali, ahtasibu, qala, aku mengira, beliau berkata setelahnya, tamla'u ma bainas sama'i wal ard, sesungguhnya 100 tahlil tadi dapat memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Bumi ini luas, jarak antara bumi dan langit pun sangat tinggi. Memenuhi itu semuanya. La ilaha illallah. Wala yurfa'u yawma idin li ahadin amalun mislu amalik, dan atau mislu amalik ya, tidak akan diangkat amalan seseorang di hari ini semisal amalmu, kecuali dia datang dengan apa yang kamu lakukan. Jadi tidak ada yang memiliki amal semisalmu kecuali juga dia mengamalkan apa yang seperti kamu amalkan. Jadi kalau tidak ada selain kita yang mengamalkan, kitalah orang yang untungnya paling besar.
Kalau seandainya orang tidak ada yang tahu atau tidak mengamalkannya. Ketika ada orang yang mengamalkannya, baru dia bisa menyamai pahala kita. Subhanallah ya. Jadi 4 kalimat tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali, 100 kali, 100 kali. Boleh mengucapkan 100 atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Subhanallah sekaligus begitu, dirangkap mengucapkannya. Atau 100. Baik. Kemudian kata beliau, cobalah wahai saudaraku, renungkanlah hadis yang agung tadi. Bagaimana begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita coba amalkan, kata beliau ya. Kita praktekkan. Sebenarnya ringan, banyak sekali amalan yang ringan, tapi terkadang tidak diamalkan sebabnya apa? Malas. Gitu? Malas. Ada juga kalimat zikir yang agung. Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatin fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, yang berat di timbangan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat tok ini dicintai oleh Allah dan berat di timbangan. Sedangkan Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radhiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di tempat atau dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perberat amalan kita dengan perbanyak zikir tadi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau 4 kalimat yang kita sebutkan tadi. Yang berikutnya, keutamaannya zaman sekalian, yang berapa? 4 ya. Annahunna mukaffiratun lidzunub. Bahwasanya 4 kalimat zikir tadi akan menghapuskan dosa-dosa. Punya dosa enggak? Jamaah sekalian. Anak antum punya dosa enggak? Dikit apa banyak? Ini sudah nas dari Nabi. Pasti kita ini berbuat dosa. Kullu bani adama khata', pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu langsung bertobat, langsung istighfar. Di antara untuk menghapuskan dosa kita nih, 4 kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana terangkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu dzunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Ya. Kata beliau, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah ditambah 1 wala haula wala quwata illa billah, kecuali atau melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah kita tahu fadilah ini ya. Sekalipun dosa kita ini sebanyak buih di lautan, berarti 4 ditambah wala haula wala 4 ditambah 1 5 wala haula wala quwata illa billah, kecuali akan dihapuskan dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Kata beliau, wal muradu bidzunubil mukaffirati huna, yang dimaksud diampuni dosa-dosanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa kecil dihapuskan sama Allah, dosa-dosa besar enggak. Harus dengan taubat secara khusus ya, menghadap Allah, merengek-rengek. Tapi kalau kaitannya itu dengan hak manusia, Allah tidak akan ampuni sampai saudara kita memaafkan kita. Kalau kaitannya dengan hak manusia ya, Allah tidak akan ampuni dia. Sekalipun taubat, istighfar, nangis-nangis di hadapan Allah, enggak Allah ampuni sampai saudaranya memaafkan. Hati-hati ini dengan hak manusia. Ya, jangan sampai kita melanggar hak manusia. Enggak akan Allah ampuni sampai saudara kita memaafkan kita. Ya, jadi yang diampuni as-saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang 5,
Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ya, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus hanya dosa-dosa kecil. Dan hadis yang semakna juga, yaitu hadis dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu pohon yang sudah kering daunnya. Pohon yang sudah kering daunnya. Fadarabaha bi'asah, lalu beliau pukul pohon tadi dengan tongkatnya, dipukul. Fatanatharul waraq, sehingga dedauannya tadi rontok, pukul rontok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hamda wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusakitu min dunubil abdi kama tusakitu waraqu hadhihi sajarah. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana dedaunan ini berguguran. Rontok gogrok dosa kita. Alhamdulillah. Kalau mau mengucapkan 4 kalimat tadi. Sempat gak kira-kira? Ya disempet-sempetkan. Ya, baik. Berikutnya jemaah sekalian, yang kelima ya, yang kelima. Di antara keutamaan kalimat tadi, 4 kalimat zikir tadi, annahunna gharsul jannah. Bahwasanya 4 kalimat tadi adalah tumbuhan surga. Tumbuhan surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bih. Aku pernah bertemu Ibrahim di malam aku diisrakan. Di malam, di hari aku israkan, diangkat oleh Allah ke langit, dan bertemu salah satunya dengan Ibrahim alaihissalam. Faqala, kemudian Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan dariku salam untuk umatku. Ibrahim titip salam sama kita, alaihi wa alaihissalam, ya, titip salam kepada kita. Kemudian wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, dan kabarkan kepada mereka umatmu wahai Muhammad bahwasanya surga itu debunya harum. Debunya ini, kalau tempat kita batuk-batuk, kalau di surga harum. Kalau kita digerujuki biar nggak ada debunya ya. Kalau di surga harum. Jadi nggak ada di surga itu apa ya, meriang, BAB, BAK, ya nggak ada. Di sana nggak ada, sekalipun makannya kenyang nggak ada BAB, BAK. Pokoknya tinggal nikmat tok, sakit perut kok kepedesan nggak ada. Nikmat semuanya, luar biasa. Mala ainun ra'at wala udun samiat wal khatara ala qalbil basar. Belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah terbesit di benak kita. Sekalipun kita memikirkan suatu yang nikmat, paling nikmat, di surga lebih nikmat. Nggak ada tandingannya. Maka jangan sampai akhirat kita tukar dengan dunia. Rela nggak sholat 5 waktu demi mendapatkan sesuap nasi. Waliyadzubillah. Dan ini ada kata Nabi. Di pagi hari, yang maknanya di pagi hari seorang itu mukmin, di sore hari sudah kafir, di sore hari mukmin, di pagi hari sudah kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari bagian dunia. Ya, surga seperti itu. Debunya harum. Adbatul ma', airnya segar. Di sana bukan hanya sungai air tok, sungai susu, sungai khamar, sungai apa? Madu. Lam yataghayyar ta'muh, kata Allah, yang tidak akan berubah rasanya. Loh ya Allah, susunya kok basi, kok kecut ini? Nggak ada. Jadi kalau mau khamar di sana ada, tapi nggak memabukkan, nggak bikin teler, nggak bikin jungkel, enak, ya, enak, lezat, ya. Bagi orang-orang yang meminumnya. Sungai loh jamaah sekalian, susu, sungai khamar, sungai madu, luar biasa surga itu ya. Maka sabarkan diri kita dalam hidupan dunia ini, jangan pernah bosan ya.
Jangan pernah bosan. Allah nggak pernah bosan sampai kita bosan sendiri, ya. Allah akan terus berikan pahala hamba-hambanya yang beramal kepadanya. Kemudian wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga tadi adalah tanah yang datar. Harsuha, dan tumbuhannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semakin banyak kita mengucapkan ini, berarti semakin banyak kita menanam di lahan kita di surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Tumbuhan surganya ini 4 kalimat zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, annallaha ikhtara haula'il kalimat wastafahunna li'ibadih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih 4 kalimat tadi secara khusus untuk hamba-hambanya. Dan Allah janjikan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tadi pahala yang besar dan pahala yang melimpah. Ya, Allah pilih 4 kalimat tadi untuk hamba-hambanya, dan Allah siapkan untuk mereka pahala dan ganjaran yang agung lagi melimpah. Sebagaimana diterangkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah dan Abi Sa'id, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha astafa minal kalami arba'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak ucapan 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Allah sudah pilih untuk kita semuanya. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah wa huttat anhu 20 sayyi'ah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, akan dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan untuknya 10 kejelekan. Ini poin tambahan lagi ya, Masya Allah. Subhanallah diberikan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejelekan. Wa man qala Allahu akbar famislu dzalik, dan barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar maka semisal itu, yaitu diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan. Wa man qala la ilaha illallah famislu dzalik, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka semisal itu pula, yaitu diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'ah. Ini ada bedanya yang alhamdulillah. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, lengkap alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang terakhir ditambah rabbil alamin. Tadi kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah saja. Tambah alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi, dari dalam hatinya. Artinya ikhlas. Maka akan dituliskan baginya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kejelekan. Kenapa Nabi mengatakan min qibali nafsihi, dari dalam hatinya? Biasanya nih, kalau orang mengucapkan alhamdulillah itu setelah dia dapat nikmat, ya enggak? Alhamdulillah kenyang, alhamdulillah gajian misalnya, alhamdulillah dapat apa ini dan itu, alhamdulillah. Ini tidak dapat apa-apa dia. Zikir ikhlas, alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa ada timbal balik. Dia semua berzikir saja alhamdulillahi rabbil alamin, maka ditambah salasuna hasanah, 30 kebaikan, dan dihapuskan 30 kejelekan. Masya Allah ya. Baik. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, syakurnya Allah kepada kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha bersyukur, berterima kasih. Maha ampun itu ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, ditulis satu kesalahan, dan kalau dia beristighfar diampuni sama Allah. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, syakur, maha bersyukur. Satu kebaikan dilipatkan jadi 10 sampai ila sab'ati mi'ati dhi'bin, sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat. Luar biasa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ya. Kasih sayang betul terhadap kita. Makanya kita harus ngerti ya, harus mencari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, yang ke-7. Yang berapa ini? Ya. Yang ke-7, annahunna junnatun liqailihinna minan nar. Bahwasanya 4 kalimat zikir tadi
akan menjadi junnah. Apa junnah? Perisai, tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Wa ya'tina yaumal qiyamati munjiyat liqailihinna wa muqaddimati lahu wa hunna a'dhamul baqiyatis shalihat. Dan nanti datang pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi orang yang mengucapkannya dan penuntun bagi orang yang mengucapkannya, dan 4 kalimat tadi paling besarnya al-baqiyatus shalihat, amalan yang kekal lagi soleh, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak, Nasa'i fi amali yaumi wa lailah, Nasa'i dalam amal sehari semalam. Dan selain keduanya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, khudhu junnatakum, ambillah perisai kalian. Nabi berkata kepada para sahabatnya, qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasulullah, min aduwin qad hadar, ambil perisai kita karena ada musuh yang telah hadir. Kata beliau, la, tidak, bal junnatukum minan nar, bahkan perisai kalian dari api neraka. Bukan perisai untuk menghadapi musuh, tapi perisai kalian dari api neraka. Qalu qulu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah oleh kalian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati munjiyat wa muqaddimat. Karena 4 kalimat tadi, kata beliau, pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi orang yang mengucapkannya, sebagai penuntun bagi orang yang mengucapkannya. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan semuanya itu termasuk amalan yang kekal lagi soleh. Dan ini hadis yang sahih dalam syarat Imam Muslim. Ya. Kemudian ada satu ayat yang semakna dengan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyatus shalihat, tadi kan Allah katakan al baqiyatus shalihat, ya, Rasul katakan. Wal baqiyatus shalihat, amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala dan menjadi harapan. Dan sebaik-baik untuk menjadi harapan. Jadi harapan baik kita dengan amalan-amalan tadi, dengan amalan zikir, ya, itu harapan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, simpanan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, ya, insyaallah panas. Yang ke-8, annahunna yan'atifna haulal arsir rahman walahunna dawi kaidin dawi kadawin nahli yuzkarna bisahibihinna. Bahwasanya 4 kalimat tadi yang atifna itu mengelilingi ars ar-Rahman. 4 kalimat yang kita ucapkan itu akan terus mengelilingi ars ar-Rahman dan memiliki suara dengungan sebagaimana dengungan lebah tawon, gitu ya, kata tawon, ya. Nah, kalimat yang kita ucapkan itu memiliki suara dan berputar-putar terus di arsy ar-Rahman, dan akan disebut orang-orang yang mengucapkannya, akan disebut orang-orang yang mengucapkannya, memiliki suara berputar-putar, dan yang mengucapkannya akan disebut di sana. Sebagaimana diterangkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillah, di antara apa yang kalian sebut dari keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. 4, ya. Yan atifna haulal ars, akan terus berputar-putar di ars ar-Rahman. Lahun nadawi kadain nahli, dan 4 kalimat zikir tadi memiliki suara dengung sebagaimana dengungan lebah yang akan terus menyebut orang-orang yang mengucapkannya. Amma yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu, tidakkah salah seorang di antara kalian senang untuk selalu menyebut zikir tersebut?
aw la yazalu lahu man yudzakiru bihi, atau kalian senang ya, amal kalian selalu disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabnya apa? Kita senang memiliki amalan yang seperti itu, terus berputar di arsy Ar-Rahman ya, akan disebut orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang terakhir sama sekalian, yang terakhir ya, yang berapa berarti? Yang ke berapa? 9 ya, terakhir nih. Di antara keutamaan kalimat tadi, anna lil abdi bi qauli kulli wahidatin minhunna shadaqah. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan setiap satu kalimat tadi adalah sedekah baginya. Setiap satu kalimat yang kita ucapkan itu ya, sedekah baginya. Subhanallah, sedekah untuk kita. Alhamdulillah, sedekah untuk kita. Wallahu akbar, sedekah. Alhamdulillah, sedekah untuk kita. Dari kita untuk kita. Baik. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abi Dzar, semoga Allah meridainya, anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwasanya sekelompok manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Dengan apa? Dengan sedekah hartanya. Sedangkan ini yang ada orang-orang fakir, yang hartanya tidak seperti orang-orang yang kaya tadi. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat juga sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kita nggak punya ya Rasulullah untuk bersedekah. Qala, maka beliau berkata kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kemudian beliau mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap ucapan takbir itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyin an munkari sedekah, mencegah dari perbuatan munkar itu sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah, dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya itu juga sedekah. Yang lain para sahabat nggak kaget, yang terakhir kaget. Ya, datangi istrinya, jima, sedekah kata beliau. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangkan istrinya, menunaikan syahwatnya dapat pahala, itu sedekah? Qala, maka beliau mengajak berpikir mereka, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkan syahwatnya kepada suatu yang haram, yaitu zina, apakah mereka dapat dosa atau apakah dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikianlah ketika dia meletakkan syahwatnya di sesuatu yang Allah halalkan, maka dia mendapatkan pahala. Oh, baru paham sahabat ya. Artinya apa? Cuma kebutuhan suami istri kok dapat pahala. Luar biasa. Ya, Islam ya. Jadi bahkan jamaah sekalian, kalau kita meniatkan semuanya ibadah karena Allah, makan misalnya kita. Makan tujuannya nanti kalau berangkat taklim hari Sabtu seperti ini semangat. Atau ngopi dulu biar nggak ngantuk. Ya kan misalnya, supaya nggak ngantuk menuntut ilmu, dapat pahala minum kopi. Kopi pahit itu loh dapat pahala. Ya kan? Nah, subhanallah, padahal hal yang adat. Mandi dulu misalnya sebelum berangkat biar seger nanti, biar fresh, pikirannya enteng, biar nggak ngantuk, dapat pahala. Sholatnya biar nggak ngantuk, dapat pahala. Subhanallah ya. Semua aktivitas kita yang adat, yang itu mubah, kalau kita niatkan ibadah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi amalan kita nantinya
dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.